Kisah sukses pengusaha makanan rumput laut, yaitu Takenoi. Kalau kita lihat di iklan TV, ada iklan makanan ringan yang terbuat dari rumput laut, yaitu Takenoi. Itu adalah makanan ringan yang berasal dari Thailand. Pengusaha yang memiliki produk itu adalah Top Itipat. Pengusaha muda asal Thailand ini, yang menjadi pengusaha muda terkaya di Thailand di usianya yang ke-26 tahun. Sebelum Top adalah pria yang biasa seperti anak muda pada umumnya yang sempat kecanduan game di usia ke-16 tahun. Tapi dari kesukaannya di dunia game, Top mendapatkan uang menjual item senjata-senjata miliknya di dunia game online. Dengan bisnisnya dia bahkan meraih penghasilan mencapai 1 juta baht dan dapat membeli sebuah mobil seharga 600 baht atau sekitar 200 juta rupiah. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan. Dan di saat yang bersamaan pula, karena kemalasannya di sekolah, Top tidak berhasil masuk ke kuliah perguruan tinggi negeri dan masuk ke universitas swasta. Dengan usaha yang dia miliki, Top beralih bisnis ke DVD player. Tapi Top ditipu mentah-mentah sebab DVD playernya ternyata palsu dan uangnya tidak dapat dikembali. Top berusaha mencari pinjaman uang ke bank untuk memulai usaha baru. Namun, pihak bank tak begitu saja menyetujuinya. Di titik inilah, Top mulai menyadari kesalahannya karena telah melalaikan sekolah dan pelajaran. Di titik yang sama ini, Top mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Hutang yang melilit usaha orang tuanya pun semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi, rumah mereka disita oleh bank. Di tengah himpinan Top ini, tetap tidak menyerah dan tetap berusaha. Setelah akhirnya dapat pinjaman dari bank, segala hal dia coba lakukan. Top mencoba berjualan kacang bersama dengan pamannya. Diawali dengan mencari cara bagaimana strategi berjualan yang baik supaya bisa laris kepada penjual kacang lainnya yang telah sukses sampai melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan resep terbaik bagi produk kacangnya sehingga memiliki cita rasa yang khas dan unik. Lalu, Top membuka kedai di mall dan belajar tentang menemukan tempat strategis sebab lokasi menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Namun, berwira swasta memanglah tidak mudah. Saat Top melakukan ekspansi bisnisnya secara besar-besaran, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng tersebut yang dipergunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall tersebut, sehingga harus tutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Di titik inilah Top hampir putus asa. Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Tetapi Top tetap bekerja keras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usaha bisnisnya. Dari usaha bisnis jual kacang tersebut, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng, makanan cemilan yang kekasihnya berikan. Inspirasi memang bisa datang dari mana saja, sekalipun akhir kisah cintanya tidak memberikan kenangan yang manis. Sebab kekasihnya pun akhirnya meninggalkan Top dikarenakan ia lebih konsentrasi mengurus bisnis dan usahanya. Top Itipat pun mulai usaha dengan cari bahan rumput laut dan belajar rahasia menggoreng rumput lautnya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelajaran ini mencapai lebih dari 100.000 baht. Tidak mudah memang baginya untuk membuat snack rumput lautnya menjadi makanan yang lebih enak. Ia harus mencoba berulang kali, bahkan sampai pamannya masuk rumah sakit gara-gara mencicipi rumput laut yang dibuatnya. Tetapi ia tidak putus asa dan akhirnya berhasil menemukan rasa snack rumput laut yang renyah. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang strategi penjualan. Dan inspirasi pun datang kembali untuk menjual produknya di minimarket 7-Eleven. Lagi-lagi tidak semudah membalik telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi
yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk ke pasaran. Berbagai upaya Top lakukan, tetapi semua mengalami kebuntuan. Keputusasaan melanda dirinya. Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven. Dan upaya terakhirnya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top juga harus memiliki pabrik untuk memproduksi jumlah yang besar. Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi. Untungnya juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begini, Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top Itipat berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya kembali. Perjuangan Top Itipat, segala kegagalan, getir, dan pahit serta rasa duka dalam membangun bisnis ini kini mengantar Top pada sebuah kesuksesan. Sekarang ini di Thailand, siapa sih yang gak kenal dengan Takenoi? Produk cemilan rumput laut yang terlaris di Thailand, bahkan telah masuk ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan penghasilan 800 juta baht per tahun dan mempekerjakan 2.000 staf, maka Top Itipat yang bernama lengkap Top Itipat Kuala Pongvanich ini telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Kisah suksesnya pun diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul The Billionaire. Semoga kisah ini bermanfaat. Silakan bagikan ke teman dan keluarga melalui Facebook atau sosial media lainnya, dan mendukung channel ini agar bermanfaat dan menginspirasi kepada orang lain. Semoga enjoy. Sekian, terima kasih.